turun ke arena demi melindungi Xiao Yan. Tapi saat kakinya menyentuh cakram bintang, keajaiban terjadi. 1, 2, hingga 9 bintang muncul, sudah luar biasa, tapi belum selesai. Ledakan cahaya, bintang ke-10 muncul. Tekanan ilahi mengguncang arena, semua berlutut. Garis darah dewa, dan itu belum akhir, pena pelangi suci muncul setelah 1000 tahun. Sun Er menerima tato klan pelangi, simbol Aula utama klan Gu dipenuhi dengan aura sakral yang menyesakkan. Para sesepuh, duduk berjajar dalam keangkuhan dan otoritas, mendadak menegang ketika cahaya pelangi suci mulai membanjiri ruangan. Di tengah gemuruh warna itu, langkah-langkah lembut menggema, namun setiap jejaknya seakan menekan jiwa mereka. Sun Er muncul. Cahaya pelangi yang terpancar dari alisnya menandakan tato klan pelangi, simbol garis keturunan ilahi. Para penjaga berlutut di luar kendali, sementara beberapa sesepuh hanya bisa menggertakkan gigi, berusaha menahan diri agar tidak melakukan hal yang sama. Sun Er, sembunyikan dulu tato klan itu, desa Penatua Tong Xuan, matanya melirik Gusan yang wajahnya gelap bagai awan badai. Namun Sun Er tak bergeming. Pandangannya tajam, tegas, dan marah. Ia tahu para sesepuh tak akan pernah rela menerima Xiao Yan. Meskipun dia telah membuktikan dirinya berkali-kali, kedengkian dan arogansi klan ini masih menolak kehadirannya. Gusan berdiri, nadanya menggurui, Sun Er, kau anggota klan Gu. Kau harus lebih memikirkan klanmu. Penatua Gusan, suara Sun Er menggema, penuh ketegasan dan nyala api keadilan, klan Gu telah mengambil keuntungan dari tempat milik klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang, kalian ingin mencampakkannya. Apakah kalian tidak memiliki hati nurani? Setiap kata menusuk keras. Bahkan Penatua Guqian yang mencoba menegur dengan dalih peraturan, tak mampu menjawab setelah Sun Er mengingatkan hak istimewanya sebagai pewaris tato klan pelangi, status yang melampaui sebagian besar sesepuh. Tong Xuan akhirnya angkat suara embus. Sebuah suara tua, berat dan penuh otoritas, tiba-tiba berbicara, memperingatkan mereka agar tidak memaksakan diri. Bahkan kepala klan tidak akan memiliki peluang 50% untuk masuk ke sana. Dengan itu, rapat dibubarkan. Tapi di tengah keheningan aula yang mulai kosong, Penatua Tong Xuan bertanya pelan. Bagaimana pemimpin klan menilai Xiao Yan? Dari ruang terdistorsi, muncul pria tua berjubah abu-abu, hampir seperti ilusi, yang menjawab pendek, dia akan menjadi besar. Lalu, ketika pertanyaan tentang Tu Si Ancient Gods jadi muncul, pria itu menjawab pelan namun pasti. Tak perlu khawatir, itu akan diselesaikan. Di sisi lain dari gunung yang diselimuti kabut surgawi, Xiao Yan melangkah perlahan, meresapi energi alami sambil memulihkan kekuatannya. Namun, langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok tak bergetar, berdiri diam di tengah jalan gunung. Ini. Xiao Yan menahan napas, hatinya waspada. Ia membungkuk hormat. Junior ini hanya lewat. Maaf jika mengganggu. Namun, suara lembut dan dalam menjawab tepat di sini. Dalam sekejap mata, Xiao Yan telah berpindah ke puncak gunung tanpa menyadari caranya. Dunia di sekitarnya seperti surga, namun hawa dingin merayap dalam hatinya. Siapa orang ini? Dia telah bertemu banyak ahli, namun tak satu pun memberi tekanan sebesar ini. Tak ada aura, tak ada tekanan, hanya keheningan mengerikan yang menyelimuti. Tidak disangka bahwa klan Xiao bisa menghasilkan pemuda sehebat ini, suara itu berkata lembut. Mata Xiao Yan membelalak. Kalimat itu, menyiratkan bahwa orang ini pernah mengenal Xiao Xuan, leluhurnya. Maka, dia pasti, makhluk kuno yang telah hidup selama ribuan tahun. Xiao Yan mencoba bertanya dengan hormat. Bolehkah saya tahu siapa sesepuh ini? Sosok itu perlahan berbalik. Bukan sesosok raksasa mengerikan. Bukan iblis bercakar. Hanya seorang pria parubaya biasa, dengan pakaian linen dan senyum tenang. Aku adalah, Ayah Sun Er. Dengan satu kalimat itu, dunia Xiao Yan terbalik. Ayah Sun Er, bukan sembarang tokoh. Dia adalah Gu Yuan, kepala klan Gu, salah satu dari 4 puncak kekuatan di benua Doqi. Angin pagi menyapu puncak gunung yang hijau dan tinggi, ketika seberkas cahaya keemasan melesat dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, sosok anggun dengan rambut sehitam malam muncul di hadapan Xiao Yan. Mata indahnya, yang dipenuhi kekhawatiran, langsung memandangnya. Xiao Yan kakak, kau tidak apa-apa. Sebelumnya, aku sangat khawatir. Xiao Yan tersenyum tipis dan menggelengkan kepala, menenangkan kegelisahan yang terlihat jelas di wajah Sun Er. Orang itu, adalah ayahmu, Gu Yuan, kepala klan Gu. Aku tahu, suara Sun Er sedikit bergetar, ada nada kesal tersembunyi di dalamnya. Bahkan ayahku tidak bisa menahan diri setelah semua klan mulai memperlihatkan wajah mereka.
Xiao Yan tertawa kecil. Dia tidak menghentikan kita, hanya membicarakan hal-hal seputar klan Xiao. Sun Er tertegun. Tidak, membahas tentang kita. Xiao Yan mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Wajah Sun Er langsung memerah seperti bunga mekar di musim semi, matanya muncul di bibirnya, lega karena ayahnya tidak menentang hubungan mereka. Xiao Yan kakak, kamu sudah memiliki satu tempat di makam surgawi. Kita hanya perlu menunggu 2 hari lagi, ucap Sun Er lembut, menggenggam tangannya. Tatapan Xiao Yan melembut, hatinya menghangat. Terima kasih, Sun Er. Dia tahu, semua ini adalah berkat campur tangan Sun Er. Tanpa bantuannya, mungkin para tetua klan Gu sudah akan mencari alasan untuk menghalanginya. Sun Er bersandar di bahunya, memejamkan mata, menikmati kehangatan pelukannya. Sementara itu, jauh di langit, Gu Yuan mengawasi dalam diam, lalu menghela napas pelan dan menghilang dalam angin. Xiao Xuan, tadi pegunungan suci Gu akhirnya pecah. Langit pagi dipenuhi energi yang menggema, dan seluruh wilayah mulai bergetar. Hari ini, makam surgawi akan terbuka, gumam Sun Er. Seekor binatang terbang bertanduk satu berwarna putih salju melesat dari hutan, menjemput mereka. Dengan sigap, Xiao Yan dan kelompoknya menaikinya. Di atas punggung makhluk itu, Sun Er menjelaskan, makam surgawi terbagi dalam 3 tingkat. Semakin dalam, semakin kuat tubuh energi dari para ahli kuno yang telah lama gugur. Bahkan ada yang mencapai tingkat doseng saat masih hidup. Xiao Yan menyipitkan mata. Dan makam leluhurku, Xiao Xuan, berada di tingkat ketiga, di bagian terdalam, jawab Sun Er lirih. Bahkan di klan Gu, tak banyak yang berani ke sana. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah tempat berkumpul. 6 klan besar telah hadir, klan Yao, Xi, Lei, Yan, dan Hun. Tatapan Xiao Yan membeku saat melihat 3 sosok berjubah hitam melayang di udara. Hun Ya, aura dingin dan menekan mengalir dari tubuh Hun Ya. Tinju Xiao Yan mengepal. Hati-hati dengannya, bisik Sun Er. Dia jenius dari klan Hun, dan sangat berbahaya. Satu demi satu, para pewaris klan besar menunjukkan wajah mereka. Namun sebelum ketegangan bisa meningkat, langit tiba-tiba menjadi gelap. Ruang bergetar, ruang terbuka. Sebuah celah spasial sebesar 10.000 kaki muncul di langit. Dari dalamnya, cahaya perak yang menyilaukan melonjak keluar, membentuk sebuah pintu kuno raksasa. Aura kuno dan menakutkan meledak keluar, membuat seluruh pegunungan bergemuruh. Setiap orang yang hadir, baik tua maupun muda, merasa jiwa mereka bergetar. Pintu menuju makam surgawi telah terbuka. Penatua Tongsuan melayang di langit, suaranya menggema seperti guntur. Setiap klan hanya boleh mengirim 2 orang. Tak seorang pun boleh melanggar aturan makam surgawi. Klan Gu, sebagai penjaga, diberi hak istimewa, 5 tempat masuk. Sisanya, hanya 2. Ketegangan meningkat. Xiao Yan kakak, ucap Sun Er, kita harus masuk bersama. Kalau tidak, kita akan terpisah secara acak. Xiao Yan mengangguk mantap. Bersama Sun Er, dia merasa lebih siap menghadapi bahaya. Pintu kuno di langit mulai terbuka perlahan, cahaya keperakan menyembur keluar dan menerangi seluruh lembah. Penatua Tongsuan memperingatkan sekali lagi, kalian hanya memiliki 3 tahun di dalamnya. Setelah itu, makam surgawi akan mengusirmu keluar. Namun di dunia luar, waktu itu hanya setengah tahun. Xiao Yan mengangguk. Sebuah kesempatan emas, jika dimanfaatkan dengan benar, kekuatannya akan melejit. Saat pintu makin terbuka dan cahaya menyelimuti seluruh gunung, semua mata menatap ke langit. Saatnya memasuki dunia misterius dari makam surgawi. Sebuah tempat di mana kekuatan kuno tertidur, dan nasib para jenius akan ditentukan. Di dunia yang diselimuti kabut tebal dan sunyi mematikan, di mana tak ada tanda-tanda kehidupan, waktu terasa membeku. Namun, di tengah kesunyian itu, angin mulai berhembus pelan, membawa serta suara jeritan samar, dan dari balik kabut, 2 sosok muncul, bayangan samar yang bergerak dengan gesit. Di sekitar mereka, 10 tubuh energi dengan rongga mata kosong mengepung seperti hantu pemburu jiwa. Mereka batu-batu besar dengan satu serangan. Namun, serang! Suara Xiao Yan membelah keheningan. Secepat kilat, tubuhnya menerjang ke depan, diikuti cahaya keemasan yang menyambar dari samping. Sun Er, dengan langkah ringan dan tangan yang bersinar keemasan, menembus barisan musuh seperti kilatan petir. Ledakan demi ledakan mengguncang area itu, mengusir kabut pekat. Dalam waktu singkat, 2 sosok itu berdiri kembali bersama, saling berpandangan, lalu tertawa kecil. 5 potong. Xiao Yan membuka telapak tangannya, memperlihatkan 5 inti energi berkilau. 6 potong. Sun Er mengangkat tangannya, tersenyum lembut sambil menutup mulutnya. Xiao Yan kakak, aku menang lagi. Xiao Yan hanya bisa menggeleng pasrah.
Tubuh-tubuh energi itu adalah Dozun bintang 2, dan meskipun dia bisa mengatasi 5 di antaranya, lebih dari itu akan memaksanya menggunakan Do skill. Sun Er, dia selalu lebih unggul. Serap saja, aku akan berjaga, ujar Sun Er sambil menyerahkan semua inti energi padanya. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan menerima dan segera duduk bersila. Ki-nya mulai berputar, menyerap energi seperti naga kabut yang masuk ke tubuhnya, melingkar di sekitar napasnya. Di sampingnya, Sun Er duduk dengan senyum tenang, menyibak rambut hitamnya. Sudah 2 bulan mereka menjelajahi makam surgawi, menaklukkan tubuh-tubuh energi, mengubahnya jadi inti kekuatan. Tapi seiring waktu, efek dari inti itu mulai melemah. Meski tempat ini sunyi dan membosankan, Xiaoyan dan Sun Er menemukan kehangatan dari kebersamaan mereka. Dalam diam, hati mereka tumbuh semakin dekat. Xiaoyan membuka mata setelah menyerap energi. Napas dalam mengisi paru-parunya. Di sampingnya, Sun Er menggeliat malas, tubuhnya memperlihatkan keindahan yang memikat. Sudah ada peningkatan, tapi, masih jauh dari bintang 6, gumamnya. Kita sudah dekat ke tengah tingkat pertama. Di sana, mungkin kita akan temui tubuh energi bintang 6 atau lebih kuat, Sun Er menjelaskan dengan senyum lembut. Lalu, seberapa jauh lagi ke tingkat kedua? Sekitar 1 bulan perjalanan lagi. Dengan anggukan kecil, Xiaoyan bangkit dan menatap cakrawala berkabut. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Aku penasaran bagaimana yang lain bertahan. Dan mereka pun melangkah lagi. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam makam surgawi, semakin berat energi menekan tubuh mereka. Bahkan terbang terasa seperti membawa gunung di punggung. Tapi Xiaoyan tak gentar. Di dalam tekanan ini, dia bertarung, menyerap, dan tumbuh lebih kuat. 4 bulan berlalu. Kini, mereka berdiri di hadapan tirai cahaya yang menjulang tinggi, gerbang menuju tingkat kedua. Xiaoyan tampak lebih kurus, rambutnya sedikit lebih panjang. Tapi matanya, menyala dengan semangat tak tergoyahkan. Kau sebaiknya menerobos di sini, saran Sun Er lembut. Di tingkat kedua, bahaya meningkat. Kau butuh stabilitas dokimu. Xiaoyan mengangguk. Setelah menelan ribuan inti energi selama berbulan-bulan, tubuhnya sudah siap. Sun Er, tolong jaga aku. Sun Er tersenyum, lembut namun penuh tekad. Xiaoyan pun duduk di atas batu besar. Doki melonjak dari tubuhnya, menyelimuti area luas. Sementara itu, Sun Er berdiri di atas batu, berjaga, matanya tertutup, namun merasakan setiap gerakan dalam radius 1000 kaki. Keheningan kembali menyelimuti. 2 jam kemudian, angin dingin tiba-tiba berhembus. Sun Er membuka matanya. Pandangannya tajam, menatap ke arah utara. Karena sudah datang, kenapa harus bersembunyi? Klan Hun, apakah kalian kini begitu pengecut? Dari balik ruang yang bergetar, 2 sosok berjubah hitam muncul. Aura gelap merayap seperti racun. Pertarungan baru akan segera dimulai.